Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Suara Minang TV sadonya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali bersama pemirsa Suara Minang TV dalam rangka sebuah program rutin yang kita lakukan oleh SMTV untuk berjumpa dengan pemirsa sadonya dalam sebuah program podcast bersama tokoh. Pemirsa Suara Minang TV, dalam edisi 14 Maret tahun 2023, Selasa hari ini, kita nanti akan berbincang-bincang dan mengupas tuntas tentang yang berhubungan dengan pekerja migran Indonesia bersama salah satu tokoh, salah satu pemerhati sosial di bidang yang kita maksudkan tadi, tapi yang pasti itu adalah orang kita, orang Minang, pemirsa Suara Minang TV. Nah, sebelum kita memulai dan memperkenalkan siapa beliau seperti yang sudah ada di flyer sebenarnya, itu kami All Crew Suara Minang TV yang diwakili oleh hamba host Safril Yubahar, tetap tak pernah berhenti kami All Crew untuk berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga pemirsa Suara Minang TV sadonya selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua kegiatan sehari-harinya. Pemirsa Suara Minang TV, dan juga kami tidak pernah berhenti juga meminta dan memohon kepada pemirsa Suara Minang TV sadonya untuk men-share sebanyak-banyaknya setiap program-program yang ditayangkan oleh SMTV, baik itu yang ada di fanpage Suara Minang TV ataupun di channel YouTube Suara Minang TV itu sendiri. Tentu keberadaan share, keberadaan subscribe, keberadaan follow, keberadaan komen terhadap semua liputan kami, setiap program-program kami itu menjadi sebuah amunisi bagi SMTV untuk tetap selalu bisa berkarya, menjumpai Dusanak Suara Minang TV dalam berbagai macam program yang sudah disiapkan oleh Suara Minang TV itu. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang telah selalu setia mengikuti setiap program kita dalam berbagai macam program Suara Minang TV setiap harinya. Oke, pemirsa Suara Minang TV sadonya, seperti di dalam flyer kami sudah mengedarkan berbagai macam bentuk flyer yang berhubungan dengan podcast kita, berbicara khusus tentang masalah pekerja migran Indonesia pada malam hari itu, bersama salah seorang tokoh, yaitu kalau kini kalau Nuri Ambo, pemirsa, beliau sudah termasuk tokoh nasional karena ala mulai mararah menyelesaikan persoalan pekerja migran indah hanya di daerah Kota Batam, lataranga dawak sampai ke Surabaya ya. Mudah-mudahan kiprah beliau nanti ke depannya ini membawa sebuah keberkahan juga untuk Batam secara khusus atau Kepri secara umum gitu. Oke pemirsa, penasaran siapa dan apa yang akan menjadi perbincangan kita pada malam hari ini? Maka ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Masya Allah. Segarna Pak Am Pak doa gini ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Capek, tapi karena itu adalah sebuah pekerjaan sosial yang dinikmati, insya Allah rasa capek itu hilang. Rasa capek itu hilang. Pemirsa Suara Minang TV, Assalamualaikum Pak Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam Pak Safril dan kru SMTV ya, dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan acara Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Nah, kalaulah model itu kece tamu kita pemirsa, berarti beliau sangat suka dan sangat cinta terhadap Suara Minang TV. Kenalah fasih mengecek tagline-nya Suara Minang TV gitu. Oke, paham. Memang
sebagai seorang warga Batam asal Minangkabau atau asal Sumatera Barat, selama ini kita mengenal Pak Am adalah aktivis-aktivis di keorganisasian orang Minang. Ya. Apakah itu dari Gema Minangnya, atau IKSB-nya, paguyubannya, bahkan suku Piliang pun, ya kan Pak Amri Piliang ya, suku Piliang pun Pak Am sangat apa ya, sangat senang dan sangat dikenal dengan dunia-dunia yang seperti itu. Dan bahkan juga pernah dikenal menjadi seorang politikus salah satu partai yang besar yang ada di Kota Batam. Tapi kini kita ingin mencoba menggali sisi lain seorang Amri Piliang. Ya. Karena memang berbagai informasi yang dapat kita kumpulkan, kini Pak Am lebih concern terhadap salah satu LSM yang kalau tidak salah, wak lupa namanya, LPKPK. Pak Am menjadi salah seorang tokoh sentral di Indonesia dengan LSM ini dengan berbagai macam gebrakan. Pertanyaan pertama Pak Am, mungkin pemirsa Suara Minang TV, khususnya orang Minang yang ada di Kota Batam atau warga Batam secara umum atau bahkan Kepri, belum begitu mengenal sosok seorang Amri Piliang dari sisi aktivis sosial di LSM LPKPK tersebut. Mungkin Pak Am bisa sampaikan banyak sedikitnya seorang Amri Piliang dan tentang LPKPK itu gitu. Ya, jadi kami mendirikan LPKPK ini sebagai NGO pada tahun 2014. Oh, udah cukup lama ya, 2014 ya? 2014, pasca Pilpres 2014. Tetapnya udah hubungan jauh-jauh awal-awal basicnya politik ya? Iya. Mungkin sedikit cerita aja Pak Am, nggak apa-apa. Waktu kita lumayan panjang. Jadi kita mempunyai visi dan misi, yaitu mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, akuntabel, dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Iya. Dan misi kita melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan juga kebijakan-kebijakan yang kalau yang merugikan masyarakat tentunya akan kita kritisi. Betul. Dan kita berikan solusi untuk diperbaiki. Nah, tapi sebaliknya kalau kebijakan tersebut menguntungkan bagi masyarakat, itu kita support 100%. Iya. Kalau boleh, LSM LPKPK ini kepanjangannya apa? Maksudnya ini LSM skopnya nasional atau bagaimana dan segala macam. Mungkin bisa Pak Am jelaskan sedikit tentang itu. Terus yang kedua begini, kadang-kadang ini terlepaslah dari beberapa Pak Am, dari beberapa tindakan-tindakan yang telah Pak Am lakukan sehubungan dengan konsen dengan persoalan tadi di judul kita tentang PMI atau pekerja migran Indonesia tersebut. Tentu kadang-kadang mohon maaf, banyak juga LSM yang kadang-kadang ya hanya sekedar nama, terus gertak sana gertak sini ya gitu ya, dengan mengandalkan LSM. LPKPK seperti apa Pak? Ya, LPKPK kepanjangannya adalah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan. Oke. Jadi kita melakukan fungsi pengawasan. Sebenarnya sama dengan DPR, cuma kita nggak bisa membuat banggar, tidak bisa legislasi. Seperti itu. Skopnya nasional. Ya, skopnya nasional. Jadi kita sudah ada di 34 provinsi. Jadi pusatnya namanya Komnas, Komisi Nasional. Komisi Nasional LPKPK. Ya, itu pusatnya namanya Komnas. Kalau di provinsi, tingkat provinsi namanya Komda. Komisariat. Komisi Daerah. Komisi Daerah, oke. Dan di kabupaten kota namanya Komisi Cabang. Komisi Cabang. Pak Amri Piliang, secara posisi dalam LSM itu berada di mana levelnya? Saya Wasekjen 1. Wasekjen 1
Berarti di Komnas berarti? Komnas, ya. Di pusat, Jakarta, kantor pusat. Oke, paham. Sekarang kita mencoba. Tadi judul daripada maksudnya kepanjangan daripada LPKPK tersebut, Lembaga Pengawasan Kebijakan Publik dan Keadilan. Artinya adalah kalau kita lihat dari judul, tentu itu dari nama, tentu itu menggambarkan visi umumnya adalah menguasai seluruh kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang berdampak kepada rakyat itu sendiri, kan begitu? Nah, tapi seorang Amri Piliang yang beberapa 1 bulan terakhir agak viral dengan kegiatan LPKPK-nya, tapi lebih kepada PMI atau pekerja migran Indonesia. Sebenarnya seperti apa di struktur dari kebijakan daripada LPKPK itu, Pak? Ya, jadi di LPKPK itu banyak divisi. Ada divisi Tipikor, ada divisi PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Betul. Ya, dan bidang sosialnya juga ada. Dan kemudian kami juga mendirikan LBH. Jadi dari NGO-nya untuk mengawasi, dan ketika ada melakukan litigasi itu di pengadilan, nah, kita membentuk juga LBH LPKPK. Dan baru Rakernas pertama karena LBH LPKPK-nya itu kita pengembangannya akan membuka posbakum di seluruh pengadilan di kabupaten kota Indonesia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan keadilan. Kemudian selain dari LBH, ada di sayap kirinya kami punya media monitoring LPKPK. Nah, jadi ketika kita berperang, ya ini infanterinya, NGO-nya LPKPK. Untuk propagandanya ada kita media kita, dan juga untuk backing kita di hukum kita ada LBH. Ya, di situ para advokat berkumpul di situ. Banyak itu ya? Ya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah khusus masyarakat Batam umpamanya atau Kepri secara umum, jika terjadi persoalan apa-apa bisa melakukan konsultasi atau apalah namanya pengaduan kah atau bahkan perlindungan terhadap LPKPK. Bisa seperti itu. Bisa. Pemirsa Suara Minang TV Sadonya, itu baru sedikit pemirsa. Sebelum kita masuk fokus kepada pekerja migran, karena memang minimal di grup-grup Sumatera Barat yang ada di Kota Batam, ya, BAG Minang itu beliau cukup banyak nge-share beberapa kegiatan LPKPK. Tapi sebelum ke situ Pak Am, sebelum kita lanjut diskusi kita, Ambo baca-baca dulu, mana tahu ada yang berkomentar. Kepada pemirsa, jika ada yang mau berkomentar, ada yang ingin bertanya, mungkin ada kasus-kasus tertentu yang dirasakan oleh masyarakat, boleh memberikan komentar, mumpung Wasekjen 1, LPKPK, Komnas LPKPK, ada di studio Suara Minang TV. Masya Allah, oke. Sebentar ya Pak Am. Pemirsa Suara Minang TV Sadonya, seperti biasa kami dalam setiap live streaming juga selalu meminta kepada pemirsa Suara Minang TV untuk ingin memberikan komentar sehubungan dengan persoalan-persoalan yang kita bahas di setiap program-program tersebut. Oke, yang pertama, Bapak Fred. Wah, Pak Fred, terima kasih banyak. Apa komen Pak Fred tentang ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Pak Amri Piliang? Silakan Pak Fred. Bapak Donald bin Rajab, Barek judul nampaknya. Oh iya Barek. Apalagi Batam itu adalah daerah perbatasan. Nah, ini makanya menjadi sebuah konsen kita untuk mendiskusikan tentang masalah pekerja migran itu gitu. Terus Rendra Tibuana, semangat, terima kasih. Donald bin Rajab, apa itu LPKPK?
bukan LPK. LPK itu lembaga pelatihan tuh. Ya, jadi tadi beliau sudah sampaikan lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan. Oke, Pak Donald udah tahu ya. Johannes Ken, mantap. Terima kasih banyak Kanda. Nurul Ahdi, di negara Konoha ini terlalu banyak lembaga, tapi kinerjanya cuma ngurus uang masuk dan urus uang keluar. Ini yang perlu diluruskan, kan begitu? Ya. Yang lain terserah mereka. Tapi LPKPK punya sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, betul? Ya, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Bermanfaat untuk bangsa dan negara. Oke. Terima kasih kepada para pemirsa Soro Minang TV yang telah memberikan komentar. Nggak tahu nih, ini agak apa internet itu ada tambahan informasi tentang yang memberikan komentar, belum tahu, nanti kita apakan. Oke, paham. Kita lanjut. Secara prinsip tadi Pak Am menyampaikan di LPKPK tersebut itu betul-betul mempunyai bidang yang cukup banyak, supaya lebih fokus mengurus itu, kan begitu? Ya. Nah, jadi si A mungkin ngurus ini, si B pengawasan ini, si C pengawasan ini, karena berbicara kebijakan publik tentu banyak. Ya. Nah, khusus di PMI, apa yang menjadi PMI buat pemirsa Soro Minang TV pekerja migran ya Pak Am ya? Mungkin Pak Am nanti bisa jelaskan kenapa istilahnya nggak seperti TKW lagi, nanti bisa dijelaskan ya Pak Am ya? Apa yang menjadi dasar seorang Amri Piliang yang mempunyai jabatan sebagai Wasekjen satu di Komnas LPKPK konsen di PMI itu sendiri? Ya. Jadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Ya, betul. Jadi para pekerja migran ini adalah para pahlawan devisa. Benar, dari dulu kita dengar itu. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan para pahlawan kita? Sinilah saya untuk konsentrasi. Ya. Saya melihat di sini ada ketidakadilan, ada ketimpangan, semacam diskriminasi juga terhadap mereka. Ya. Nah, sebenarnya mereka adalah warga negara Indonesia yang mungkin nasibnya kurang beruntung untuk bersaing di dalam negeri, di bursa tenaga kerja di dalam negeri. Ya. Sehingga mereka harus bermigrasi ke luar negeri untuk menghidupi para keluarganya yang di kampung, agar anaknya bisa sekolah, bisa sekolah tinggi, bahkan bisa banyak yang ada sudah menjadi menteri juga. Salah satu menteri tenaga kerja Nibda Kiri itu ibunya juga sebagai dulu mantan TKW dulu. Oh ya, Masya Allah, ya. Nah, di situ saya ingin memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini, agar tata kelola penempatan pekerja migran dan para pekerja migran ini tidak dijadikan komoditi, tetapi para pekerja migran saat ini harus menjadi subjek, bukan lagi objek. Objek. Ya. Jadi mereka punya hak-hak yang sama dan dilindungi oleh pemerintah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berbicara pekerja imigran, berarti itu kan ada dua negara terlibat di dalamnya, pengirim dan penerima, betul ya? Terus ada nggak aturan kedua negara yang mungkin Pak Am pahamin, yang membuat terjadi tidak sinkron sehingga yang menjadi korban adalah PMI itu sendiri? Ada nggak hal-hal yang seperti itu dilakukan? Ya, ada. Jadi di dalam undang-undang itu sudah disebutkan juga bahwa perjanjian bilateral kedua negara betul harus dilakukan. Nah, sebenarnya dalam Undang-Undang 18/2017 tata kelola penempatan pekerja migran ini sudah cukup baik, ya, artinya memperlakukan para pekerja migran ini agar menjadi subjek, bukan lagi sebagai objek. Sebagai objek. Ya.
Nah, jadi di dalam pasal 30 Undang-Undang 18 2017 di sana disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Nah, dalam ayat 2-nya untuk ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Apa nama Badan Perlindungan? BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulu BP2TKI ya? Dulu BNP2TKI, oh, Badan BNP, Nasional. Betul. Ya. Badan Nasional Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Ya. Kalau sekarang namanya BP2MI. BP2MI, Pekerja Migran namanya lagi. Ya, jadi Oke, paham. Undang-Undang 18 2017. Ya. Tenaga kerja Indonesia untuk luar negeri itu tidak lagi disebut TKI. Jadi namanya dirubah menjadi pekerja migran Indonesia untuk menghargai bahwa lebih bermartabat gitu. Oh. Ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 18 2027 tadi berubahlah istilah TKI menjadi PMI dalam rangka mencoba menaikkan harkat daripada pekerja itu sendiri ya. Paham? Tadi Pak Am berbicara ketidakadilan. Sebelum kita berbicara bagaimana bentuk ketidakadilan itu dan seperti apa perjuangan LPKPK dalam rangka supaya keadilan itu dirasakan oleh para PMI, kalau boleh Pak Am bercerita lebih panjang, case by case, kasus-kasus apa yang telah Pak Am lakukan penyelesaiannya, karena ini berhubungan dengan sebuah pernyataan dari salah satu pemirsa tadi yang menyatakan banyak betul lembaga ini nanti ujung-ujungnya duit bla 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 kan gitu. Kita nggak bisa salahkan, pandangan masyarakat tuh sah-sah saja. Mungkin itu yang mereka rasakan. Tapi dari NGO yang lain mungkin bisa jadi berdiri LPKPK yang Pak Am sebasainya membantu untuk menyelesaikan gitu. Ya. Yang sering kita lakukan adalah melakukan pencegahan terhadap pemberangkatan pekerja migran secara non prosedural. Non prosedural, ya. Karena non prosedural itu pada umumnya tidak memiliki perlindungan sehingga di negara penempatan akan timbul permasalahan. Jadi oleh karena itu, contohnya kemarin kita melakukan pencegahan beberapa waktu yang lalu di Surabaya. Ya, dan juga di Soekarno-Hatta. Termasuk juga di Batam, di Arbor Bay, Batam Center, sudah pernah kita lakukan. Jadi seperti untuk penempatan ke Timur Tengah, pemerintah telah mengeluarkan sistem penempatan satu kanal. Maksudnya apa itu? Jadi dengan sistem komputerisasi online, agar para pekerja migran itu kalau di Arab Saudi itu kalau di dalam rumah dia dalam kekuasaan majikan. Nah, jadi dengan SPSK ini dia di bawah tanggung jawab syarikah. Jadi ketika ada permasalahan, syarikah bisa mengambil keluar dari rumah majikan. Punya kewenangan. Iya, punya kewenangan. Dan memberikan perlindungan, pembelaan hukum, dan itu harus kita dukung. Ya, jadi pemerintah mengeluarkan Kepmen 291 tahun 2018. Keputusan Menteri ya? Ya, untuk sistem penempatan satu kanal ke Arab Saudi. Namun masih saja ada para oknum yang nakal, para calo, mereka tidak mengikuti sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah. Mereka ingin instan. Dapat orang, buatkan paspor, diberangkatkan pakai visa umroh, visa ziarah, sampai di sana tidak ada perlindungannya, betul, kontrak kerjanya. Nah, itu akan menimbulkan permasalahan baru bagi negara. Karena bagaimanapun negara wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Indonesia bahkan di luar negeri. Bahkan di luar negeri. Berarti itu pencegahan. Yang sudah terjadi ada nggak kasus-kasus yang lebih umpama contoh, karena kita kan tahu begini, Batam atau Kepri secara umum itu adalah daerah perbatasan. Mau ke atau datang ke sini kan begitu ya kan? Yang wadanga selamogo banyak bana kasus TKI yang kalau yang bermasalah, mohon maaf bukan TKI, PMI
yang bermasalah di luar negeri dalam tanda petik seperti Malaysia, Singapura, ujung-ujungnya Batam. Sementara pengirimannya dari lain. Banyak nggak kasus-kasus seperti itu? LPKPK melakukan aksinya dalam rangka pengawasan itu gitu. Ya, jadi memang Batam ini daerah perbatasan banyak dilakukan sebagai tempat pembuangan. Masya Allah, bahasanya lebih ekstrim ya. Deportasi. Ya, deportasi. Ya. Jadi sebuah PMI yang bermasalah di Malaysia, di Singapura, deportasinya ke Batam. Ya. Nah, untuk itu kami juga mengajukan ke pemerintah, ke kementerian, agar dibuat kanalisasi. Seperti ke Arab Saudi dibuat SPSK. Ya. Nah, dan kami berharap untuk Batam ini dibuat juga kanalisasi seperti one gate system. Jadi sistem penempatan satu pintu melalui Batam. Dulu pernah dilakukan pada zaman menakernya Pak Yaakob Luawea. Batam dijadikan satu pintu one gate system untuk penempatan ke Singapura. Karena Singapura ini sekarang bisa dikatakan para agensi yang ada di luar negeri yang di Singapura itu, dia merekrut melalui media sosial. Nanti ada yang jawab, dia kirim uang buat paspor, berangkat, nanti secara non prosedural. Nah, ini pemerintah harus hadir, makanya kita usulkan agar Batam dijadikan one gate system, ya, mungkin kepala daerah, wali kota maupun gubernur dan beserta DPR RI-nya dapat mengajukan bahwa kota Batam ini untuk dijadikan tempat pintu masuk keluar masuk bagi penempatan PMI ke Singapura. Karena fasilitas di Batam sudah cukup. Artinya balai latihan kerja di Batam ada. Ya. Kemudian tempat uji kompetensi TUK-nya ada. Ya. Kemudian LTSA, layanan terpadu satu atap untuk melengkapi dokumen-dokumen para pekerja migran sudah ada di Imperium PP2MI. Jadi sudah cukup sebenarnya untuk melakukan pelayanan satu pintu agar mudah melakukan pengawasan daripada kita mengawasi di laut lepas, lebih mudah kita mengawasi di dalam akuarium untuk meminimalisir permasalahan. Ya. Jadi selain daripada itu Batam juga Kepulauan Riau akan mendapatkan PAD. Dengan buat satu pintu, kemudian transportasi akan hidup, pelayaran juga akan hidup. Dan kita adakan pelatihan BLK-nya di sini, itu ada harus ditampung konsumsinya. Konsumsi semuanya. Multi efeknya adalah. Ya, nambah juga kesempatan kerja. Yang ingin menjadi guru, menjadi mentor, gitu kan. Jadi pada prinsipnya bukan bahasa sebagai khusus hanya seperti TKI yang pernah kita dengar selama ini. Jadi PMI itu berbagai macam ya. Berbagai macam profesi yang dibutuhkan oleh negara luar terhadap tenaga kerja Indonesia gitu ya. Oke. Dan sekarang juga sistem sudah dibuat dari kementerian, namanya Cisco Siap Kerja. Apa? Cisco Siap Kerja. Oke. Itu Sisnaker. Jadi sudah dibuat untuk mempermudah para pekerja migran yang selama ini kalau mengambil ID PMI dia harus kembali ke kampung halamannya untuk mendapatkan ID di dinas kabupaten kota di daerah asal. Nah, bagi mereka yang sudah sampai ke perbatasan, bagaimana? Kalau dia kembali lagi ke kampung halaman, berapa ongkos biaya dan sebagainya? Akhirnya mereka memilih jalan pintas. Nah, ketika ada yang kecelakaan, ada yang tenggelam dan lain sebagainya, akhirnya baru saling menyalahkan. Nah, ini makanya kita usulkan juga kepada pemerintah pusat. Nah, alhamdulillah sekarang untuk permohonan ID PMI bagi PMI yang sudah sampai di daerah perbatasan, yang sudah terlanjur jalan ini, dia dapat juga memohon ID-nya ke daerah asalnya secara virtual. Karena teknologi kan sudah mudah, bisa pakai video call, betul. Dokumennya lengkap, harus dilayani. Tidak boleh tidak bisa dilayani. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai. Sebagai seorang pejuang di bidang itu, dengan lembaga LPKPK, sebelum kita membacakan beberapa komen berikut, di setiap detik atau di setiap langkah perjuangan Pak Am dengan teman-teman di LPKPK tersebut, apa yang sebenarnya yang sudah positif ditanggapin oleh pemerintah, atau ada yang belum, atau
kalau berbicara persentase keinginan yang ideal bagi LPKPK, khususnya Pak Amri Piliang yang concern di bidang penempatan migran Indonesia tersebut, pekerja migran Indonesia tersebut, dalam perjuangan itu yang sudah direspon oleh pemerintah, persentasenya seperti apa sih? Ya maksudnya ada yang direspon baik, ya itu maksudnya gitu ya. Ada juga yang tidak direspon baik gitu, ada yang tidak menganggap. Jadi ketika ada kebijakan yang kami nilai ini tidak pro kepada pekerja migran, hanya mempersulit, sementara perintah undang-undangnya tidak boleh membebankan biaya penempatan. Ternyata dikeluarkan kebijakannya, keputusan kepala badan membebankan biaya penempatan kepada pekerja migran. Nah ini kan sudah jelas kontraproduktif. Betul. Nah, hal seperti ini kita masukkan gugatan ke PT UN. Nah, sebelum kita berbicara khusus masalah PT UN kan keputusan daripada kepala badan, ya kan? Kita coba dulu mencalik dan sanak kita yang ada di live streaming kita. Yang berikut adalah Pak Nurul Andi. Iyalah, betul. Tadi sudah dijawab. Insya Allah mudah-mudahan khusus LPKPK siap membantu masyarakat dalam segala bidang akibat korban daripada sebuah kebijakan publik ya. Kalau lain di Batam, tamu aja Pak Amri Piliang. Insya Allah. Pak Fred, perlindungan pemerintah terhadap para pekerja migran seringkali hanya akan bertindak ketika itu viral. Betul tuh. Justru kami membuat viral. Ya, ketika itu viral, banyak kasus seperti pelaut kita yang bekerja pada kapal-kapal ikan negara asing atau negara luar, upah yang tidak dibayarkan, perlindungan, bla bla segala macam. Contoh adalah pintu keluar yang ada di Batam, Entikong dan Nunukan katanya. Betul. Nanti bisa Pak Am bisa jelaskan tentang ini ya. Terus beliau juga sampaikan, banyak poinnya Pak Fred. Kedua terkait dengan perbuatan oknum-oknum yang sering kita temui di lapangan, bagaimana mereka memanfaatkan ketidaktahuan para pekerja itu, betul ya. Nah, dan yang paling penting sekali adalah masalah skill pekerja itu sendiri. Makanya banyak para pekerja negara kita yang umumnya unskill akhirnya terjebak dengan permainan para oknum. Ya, betul. Dan yang keempat, problem tidak banyak di negara tujuan. Tidak hanya di negara tujuan, tetapi juga ketika kembali banyak pekerja migran sampai di negaranya dipermainkan oleh para oknum lagi, betul ya? Membajak ikut, macam-macam lah ya, dan diminta dan seterusnya. Dan penyalahgunaan visa dilakukan oleh para pekerja kita sendiri. Kasus ini biasanya banyak terjadi di negara-negara tujuan Malaysia dan Timur Tengah. Komentar Pak Am. Ya. Jadi selama ini kan kebijakan itu dilakukan pengetatan untuk tata kelola penempatan pekerja migran ke luar negeri. Namun yang dilakukan pengetatan adalah bagi para pelaku penempatan yang resmi. Jadi yang ilegal non prosedural tidak dilakukan pengetatan, justru harusnya terbalik. Yang non prosedural yang harusnya dilakukan pengetatan, yang resmi ini dilakukan kemudahan. Pengawasan aja lagi ya? Ya betul. Nah sekarang sudah ada sistem Sisnaker yang dibangun oleh kementerian, ini baru launching, tapi masih ada sedikit hambatan-hambatan. Mudah-mudahan kedepannya dapat mempermudah, sehingga yang kami harapkan proses kelengkapan dokumen penempatan pekerja migran itu dapat dilayani dengan mudah, murah, cepat, dan terintegrasi. Jadi mereka tidak perlu lagi harus kemana-mana, asal ada cari LTSA, di situ sudah lengkap semuanya, imigrasinya ada di situ, Disnakernya ada di situ, BPJS-nya ada di situ, dinas kesehatannya juga ada di situ. Jadi semua sudah tercover di dalam satu atap ya. Satu atapnya ya. Dan ini yang harus kita dukung bersama. Tentunya para pekerja migran, bagaimana supaya dia bisa tahu
untuk bekerja yang benar, ya, dia harusnya datang mendaftar ke LTSA atau ke Disnaker setempat di daerahnya masing-masing. Oke, sebelum ke situ Pak Am, kita tentu nanti pasti ada pertanyaan terakhir, harusnya ideal seperti apa sih prosedural Ya. biar kita itu aman di dalam mencari uang ke luar negeri, bahasa kasarnya seperti itu. Informasi yang barusan kita dapatkan dari redaksi Suara Minang TV, Pak Am baru balik dari Singapura. Ya. Kasus apa yang barusan yang Pak Am bantu sebagai salah satu NGO yang concern di bidang ini gitu? Ya, ini kebetulan ini mohon maaf juga kalau ada dari pihak keluarga korban yang menonton, bukannya untuk apa? Tapi paling tidak itu menjadi sebuah pengalaman ini, ya. Untuk menyampaikan pengalaman bahwa ada ABK kapal, kapten kapal yang meninggal saat bekerja di kapal di perairan Singapura. Ya, jadi kami melakukan pendampingan, memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai pekerja itu terpenuhi. Nah, jadi tidak dizolimi. Kan banyak beredar, oh kalau ABK kapal ini ada meninggal di larung dan lain sebagainya, hak-haknya tidak dibayar. Alhamdulillah kami berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Singapura. Alhamdulillah tanggapannya baik dan mereka siap membackup, mengawal kasus ini agar hak-haknya semuanya diberikan, termasuk asuransinya, bisa gaji yang belum dibayarkan, barang-barangnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi turun Pak Am ke Singapura itu untuk melakukan pengawalan terhadap supaya kasus ini bisa ya paling tidak oleh ahli waris bisa mendapatkan betul-betul hak-hak daripada PMI atau si korban tadi gitu ya. Jadi alhamdulillah karena perusahaan pelayaran tersebut New Marine adalah berbendera Singapura, maka tidak begitu sulit bagi teman di KBRI untuk mengawal ini, karena di Singapura ini rata-rata orangnya taat hukum. Justru yang dikhawatirkan kalau berbendera asing seperti Panama, dari yang lain-lain lah di luar Singapura, itu memang agak kesulitan. Alhamdulillah cukup kooperatif sehingga tadi jam 3 kita berhasil kita bawa jenazahnya ke Batam. Dibawa ke Batam? Ya, kita bawa terus ke Batam. Dilanjutkan kemana? Ya, dibawa ke rumah duka. Oh, dia orang Batam? Ya, di Botania sana di Batam. Ya. Oke, paham. Kita cerita lain sedikit. Pak Am sebagai salah seorang fungsionaris dari LPKPK yang konsen di bidang PMI tentu paham aturan. Baik itu undang-undangnya, Catman-nya atau Capban ya, apa namanya? Perban ya, peraturan bannya. Tadi sedikit sebenarnya sudah disinggung. Tapi bisa nggak lebih detail menjelaskan dalam aturan-aturan tersebut di level mana atau ada sesuatu enggak yang dalam tanda petik yang menyebabkan imigran kita atau PMI kita ini, pekerja migran Indonesia tersebut terzolimi dan segala macam. Terus jika memang ada langkah hukum apa yang Pak Am lakukan sebagai LPKPK, bagaimana supaya ini tidak terjadi gitu? Jadi di dalam Undang-Undang 18 2017 itu sudah dibagi tupoksinya semua, mulai dari tingkat pusat, tugas dan kewajiban pemerintah pusat itu ada di pasal 39, untuk pemerintah provinsi, kabupaten kota ada di pasal 40, untuk kabupaten kota ada di pasal 41, dan untuk di pemerintah desa ada di pasal 42. Nah, yang fungsi dan peranannya yang paling berperan seharusnya adalah di pemerintah desa. Di pemerintah desa, karena orang yang paling dekat. Betul. Seharusnya dia melakukan sosialisasi, itu perintah undang-undang. Jadi sebenarnya pemerintah desa tinggal mengumpulkan RW-RW-nya, memberikan sosialisasi bahwa ada kesempatan kerja di luar negeri bagi warganya yang ingin berangkat, silahkan datang minta surat izin kepada pemerintah desa, dan pemerintah desa yang memberikan rekomendasi
dimasukkan ke balai latihan kerja yang terakreditasi, yang sudah ditunjuk oleh pemerintah kabupaten kota. Sebentar, seperti apa yang disampaikan unskill oleh istilah Pak Fred tadi itu, Ya. Sebenarnya kalau berjalan sistem itu, tidak ada tenaga kerja Indonesia yang unskill. Iya, tidak ada celah bagi calo-calo untuk mengeksploitasi para pekerja migran. Dan tidak ada lagi istilahnya pekerja migran yang tidak skill. Jadi mereka semua diikut ke pelatihan, setelah ada silabusnya di situ, berapa jam tatap mukanya. Sertifikasinya adalah assessment, beberapa kali assessment, setelah itu baru diikuti uji kompetensi. Setelah lulus barulah mendapat sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Betul, BNSP ya. Nah, setelah PMI itu dinyatakan kompeten, memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP, barulah mereka ini mendaftar menjadi calon pekerja migran ke LTSA tadi. Saya mau jadi layanan PMI. terpadu ya. Nah, di LTSA itu barulah nanti para pelaksana penempatan pekerja migran itu, perusahaan-perusahaan P3MI namanya, itu mempunyai job order di luar negeri apa semua, mereka dilaporkan ke LTSA. Nah, jadi mereka merekrut di LTSA, mana yang sudah ada kompeten, SIP-nya misalnya surat izin perekrutannya untuk Kabupaten Bintan misalnya. Iya betul. Nah, izinnya di situ untuk merekrut. Nah, di Dinas Tenaga Kerja di LTSA sudah ada. Oh, untuk tenaga ini ada, untuk tenaga manufacturing, untuk tenaga pekerja ladang, perawat umpamanya. Untuk perawat. Nah, dia sudah ada nanti mana yang sudah memiliki kompetensi. Iya. Artinya kan bagus. Terus ada nggak sisi-sisi aturan yang menurut LPKPK yang mungkin bertolak belakang atau tidak baik sehingga ada celah mengorbankan PMI itu sendiri dan segala macam gitu? Ya, salah satunya yang saya gugat saat ini, ya, peraturan badan. Betul. Ya. Apa tuh? Jadi perintah undang-undangnya pasal 30, pekerja migran tidak dapat dibebani biaya penempatan. Ya. Artinya harus dijelaskan definisi biaya penempatan itu apa. Nah, di dalam ayat 2-nya disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan diatur oleh peraturan badan. Maka keluarlah peraturan badan nomor 9 tahun 2020, di mana kepala badan mengeluarkan 14 item komponen biaya penempatan untuk 10 jenis jabatan yang tidak boleh dibebankan kepada pekerja migran dan dibebankan kepada pemberi kerja. Nah, namun peraturan badan ini tidak serta-merta diterima oleh negara-negara penempatan jika seluruh komponen biaya yang disebutkan di dalam peraturan badan itu dibebankan kepada pemberi kerja. Karena di negara penempatan itu mereka punya undang-undang sendiri bahwa ini ada yang harus ditanggung oleh pekerja asing, ada yang ditanggung oleh pemberi kerja, ada yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, disinilah di dalam Undang-Undang 18/2017 peran pemerintah untuk pelatihan dan sertifikasi itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dan biayanya itu diambil dari anggaran pendidikan. Jadi mereka itu para pekerja migran itu gratis. Dari APBN bidang pendidikan lah ya. Kalau di pusat ya APBN, kalau di daerah ya APBD gitu ya. Jadi sebenarnya gratis biaya pelatihan itu. Namun undang-undang ini belum berjalan di seluruh kabupaten kota. Banyak kabupaten kota, khususnya dari daerah yang menjadi kantong-kantong PMI, tidak memiliki anggaran. Sehingga dikeluarkanlah peraturan kepala badan lagi. Ya, ada Kepka 72 diberikan solusi, itu turunan dari Menko Perekonomian untuk memberikan fasilitas KUR bagi pekerja migran. Jadi pekerja migran yang tidak mempunyai biaya bisa digunakan oleh KUR. Nah, namun berarti KUR kredit berarti? Ya, KUR PMI untuk pembiayaan. Namun karena peraturan badan ini tidak bisa diterima di negara penempatan, kepala badan dulu waktu launching itu sudah bersumpah dengan percaya diri, apabila peraturan badan ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka saya Benny Ramdhani telah siap untuk mengambil sikap mundur dari kepala badan. Fakta? Karena gengsi itu tadi,
akhirnya dibuatlah keputusan kepala badan sebagai turunan para badan. Padahal perintah undang-undangnya tidak ada. Betul. Dia keluarkan khususnya untuk negara penempatan ke Taiwan, mereka keluarkan Kepka 328 tahun 2022, yang mana pekerja migran dibuatkan surat pernyataan untuk biaya dan gaji yang ditandatangani. Setelah itu wajib membayar tunai kepada perusahaan pekerja migran. Artinya kan membebani biaya. Betul. Ya. PMI tidak punya biaya, kemudian fasilitas kur juga belum berjalan karena NPL-nya sudah mencapai 10%. Jadi bank takut untuk menyalurkan karena banyak terjadi kredit macet, sehingga terjadilah pinjam ke pihak ketiga. Disinilah terjadi penjeratan hutang. Setelah mereka dipinjamin hutang, pura-pura bayar lunas ke PT. Habis itu baru dilayani oleh BP2MI untuk melakukan proses permohonan visa di Teto Taiwan. Barulah mereka berangkat ke Taiwan. Setelah di Taiwan, dengan surat pernyataan tadi, pihak finance di luar negeri di Taiwan memotong gaji para pekerja migran selama 6 bulan. Gaji di Hong Kong di Taiwan itu 10 juta sebulan. Jadi kalau dipotong 6 bulan, 60 juta. Sementara yang dipinjam tanda tangan di surat pernyataan yang dibuat oleh keputusan kepala badan itu hanya 17.500.000. Maka itulah kami gugat penjeratan hutang. Jadi penjeratan hutang adalah bagian tidak pidana perdagangan orang. Di dalam Undang-Undang TPPO tahun nomor 21 tahun 2007, pasal 8 disebutkan, penyelenggara negara yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, maka hukumannya ditambah sepertiga dari ancaman yang disebut dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah yang kami gugat sekarang. Bagaimana prosesnya, Pak Am? Ketika kami gugat ke Kepka 328, kita masukkan gugatan tanggal 4, tanggal 15 beliau mengeluarkan Kepka yang baru dan mencabut Kepka 328. Di luar Kepka yang baru nomor 50 tahun 2023. Nah, ini kan kucing-kucingan. Iya. Kalau seperti ini ada apa? Ini saya mencurigai dari pinjaman 17.500.000 dengan selisih potongan 6 bulan 60 juta. Tidak mungkin dari finance ini tidak mendapatkan sesuatu dengan membuat kebijakan ini. Betul. Dugaan kami tidak menutup kemungkinan ini sengaja dibuat memperkaya orang lain dan diri sendiri. Dan ini akan kita kejar juga pidananya ke KPK dan juga Jaksa Agung. Mungkin tanggal 20 atau tanggal 21 kami akan ke Jakarta. Bahkan kami juga sudah rencanakan akan melakukan aksi demo juga di KPK dan Jaksa Agung untuk menyampaikan aspirasi ini. Perlu keadilan. Jadi, dan masalah ini juga sudah kami sampaikan ke Komisi 9 DPR RI. Sudah lakukan RDP, rapat dengar pendapat, dihadirkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran, Benny Ramdhani, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga Komisi 9. Hasil dari RDP tersebut mendorong Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran untuk mencabut seluruh keputusan kepala badan yang membebankan kepada pekerja migran dan kembali kepada perundang-undangan. Kembali ke pasal 30, pekerja migran tidak dapat dibebani biaya penempatan. Tinggal peraturan badan itu dia jelaskan apa yang dimaksud dengan biaya penempatan. Jadi jangan diborong, biaya pelatihan dimasukin di biaya penempatan. Alasan? Iya, dari 14 item itu. Betul. Baru sudah dibagi untuk biaya dokumen jati diri. Itu sudah ada yang mengaturnya, Permendagri. Jadi biaya dokumen jati diri seperti KTP, KK, hasil sebagainya itu gratis. Betul. Ini untuk apa dibebankan lagi? Ya kan? Nah, ini yang kita uji di pengadilan. Tadi Kepala Badan sudah mencabut yang digugat oleh LPKPK. Dengan mengeluarkan keputusan Kepka dia isi yang sama dengan Kepka 50 ya? Kepka 50 tahun 2023. Tahun 2023. Pertanyaannya, apakah keputusan daripada Kepala Badan itu sesuai dengan tuntutan LPKPK yang mempetuenkan Kepka sebelumnya? Iya, jadi yang kita gugat memang Kepka yang dicabut itu, Kepka 328. Artinya yang kita gugat sudah dicabut. Jadi tujuannya nanti kan endingnya untuk dibatalkan. Memang dia sudah dibatalkan. Jadi tanggal 20 besok kami akan ke Jakarta.
kami ya akan ke PT UN untuk mencabut gugatan dan menggugat kembali ke yang 50 ini. Jadi betul, salah satu statement kecil dari Pak Fred tadi itu viral. Ya. Kuncinya viral ya. Ya. Inilah pasukan-pasukan yang sayap kanan media kan gitu ya, yang dimiliki oleh LPKPK mencoba memviralkan setiap kegiatan-kegiatan yang merugikan daripada PMI itu sendiri, betul ya? Iya. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, sadonya memang seperti di atas salah satu komen daripada Mr. Donald bare carito kita pada malam hari itu kan begitu. Ya. Tapi ada betul-betul sebenarnya adalah kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Amri yang sebagai pemerhati di bidang ini, sebenarnya aturan itu pada prinsipnya udah bagus. Sudah bagus. Mulai dari desa, ya kan, kabupaten, kota, provinsi dan seterusnya, itu sebuah sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi semua jika itu berjalan dengan baik, tidak ada istilah unskill yang nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dan segala macam. Kan gitu ya kan? Terakhir, tidak terasa ya memang 60 menit, jam 9. Kayaknya memang tidak bisa sekali pertemuan kita berbicara Iko. Ya. Batam dan Kepri secara umum adalah sebagai daerah perbatasan seperti tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi kita butuh penegasan bagi seorang pemerhati di bidang di bidang PMI atau pekerja migran Indonesia tersebut. Tentu sangat banyak hal-hal yang kita temukan, baik yang seperti Pak Am tadi ceritakan, yang terdampar mau berangkat, yang terdampar atau yang dideportasi dan itu lewat Sikom. Apa harapan seorang warga Batam yang berada di daerah perbatasan tentang perjuangan LPKPK ini? Tentu harus ada manfaat secara ekonomi terhadap Batam khususnya dan terhadap Kepri secara umum gitu. Apa harapan sebenarnya dari LPKPK dalam hal ini Pak Amri gitu? Ya, harapan kita tentunya untuk wilayah perbatasan ini, agar LPSA itu benar-benar bisa hidup dan melayani para pekerja migran. Terkadang para pekerja migran ini di luar dia visanya mati. Kalau tidak dia harus keluar dulu dari negara tersebut, kemudian dihidupkan lagi. Kalau harus mengurus ke daerah asal, berapa biayanya? Dengan daerah perbatasan inilah di LTSA tadi dapat dilayani. Sehingga sudah lengkap, mereka masuk lagi dengan dokumennya lengkap, secara resmi dan memiliki perlindungan. Dan kami berharap juga pemerintah daerah, termasuk para senator yang berada di pusat perwakilan dari Provinsi Kepri ini, agar dapat menjadikan Batam sebagai gerbang one gate system untuk penempatan ke Singapura. Sebelumnya pernah ada Kepmen 80 tahun 2004 menjadikan Batam sebagai one gate system untuk penempatan ke Singapura, agar mempermudah pengawasan para pekerja migran Indonesia dan melindungi para pekerja migran ketika ada permasalahan cepat ditanggapi. Jadi Batam tidak hanya sebagai istilahnya mohon maaf dalam tanda petik ini tong sampah, ada yang masalah dibuang aja ke dikirim ke kampung halaman, hanya menghabiskan anggaran. Jadi kalau hanya Badan Perlindungan Pekerja Migran yang ada di Batam hanya untuk melayani TKI yang bermasalah, mencatat PMI yang bermasalah dan memulangkan ke kampung halaman, sebenarnya nggak usah ada BP2MI. Itu udah kerjanya dinas sosial. Sudah ada untuk apa kalau hanya menjemput begitu, NGO kami pun juga bisa. Nggak perlu menghabiskan anggaran. Yang perlu adalah pelayanan dokumen pra penempatan bagi pekerja migran untuk dapat dilengkapi di daerah perbatasan, sehingga mereka dapat berangkat secara resmi dan prosedural, memiliki perlindungan dan aman, sehingga mereka selama mereka bekerja di negara penempatan. Itu harapan kami, agar Batam juga mendapat manfaat
menambah PAD bagi Batam khususnya dan Kepri pada umumnya, baik itu transportasi, ya, juga menciptakan lapangan pekerja, membuka peluang usaha bagi teman-teman yang ada di Kepri untuk menjadi kepala cabang atau perwakilan dari para perusahaan pekerja migran yang berada di Batam ini, seperti pada zamannya Pak Yaakob Nuawea tahun 2024. 2004 ya? Ya, 2004. Ya. Pak Amri Piliang. Ya. Semoga perjuangan Pak Am pribadi yang dengan LPKPK-nya khusus bagaimana pekerja migran ini betul-betul dihormati, tidak dizolimi, tidak menjadi objek, tapi sudah menjadi subjek ya, menjadi subjek gitu. Itu tentu harapan kita semua itu akan berhasil pelan tapi pasti ke depannya hendaknya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tidak terasa memang sudah 60 menit lebih kurang kita berbincang-bincang bersama Pak Amri Piliang sebagai salah seorang pemerhati sosial di bidang pekerja migran Indonesia lewat bendera LPKPK itu sendiri. Sebelum kita tutup, Pak Am, masih ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Ada hal-hal lain lagi yang mau disampaikan sehubungan dengan ini? Ya. Oke, silakan Pak Am. Ini sebagai closing statement kepada himbauan juga lah kepada masyarakat. Apabila ingin bekerja ke luar negeri, mohon tidak melalui para calo, tetapi hubungilah layanan terpadu satu atap atau di Snaker kabupaten kota di mana teman-teman berasal. Sehingga pengawalan dokumen mulai dari hulu sampai hilir dapat terpenuhi dan sesuai dengan Undang-Undang 18 2017. Terima kasih Pak Amri yang telah bersedia kami undang hadir di studio SMTV untuk berbagi informasi sehubungan dengan pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan sekali lagi perjuangan-perjuangan dari Pak Am dengan LPKPK-nya ini membuahkan sebuah hasil ke depannya sehingga bermanfaat dan dirasakan oleh PMI itu sendiri. Amin. Dan juga dirasakan oleh Batam secara khusus dan Kepri secara umum. Oke, pemirsa Suara Minang TV sadonya, 60 menit lebih kurang kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Amri Piliang yang kita mengkaji, bercerita tidak dari sisi lain seperti di awal kami sampaikan. Salamogo orang mengenal Pak Amri Piliang adalah sebagai tokoh muda Minang, tokoh Minang yang ada di Kota Batam, politikus salah satu partai politik, juga menjadi ketua suku Piliang di Provinsi Kepri kalau nggak salah ya. Tapi rupanya beliau mempunyai satu sisi kehidupan lain, yaitu sangat concern bagaimana nasib tentang PMI yang ada di Indonesia ini. Oke, pemirsa Suara Minang TV, saya yakin dan percaya jika seandainya ada saudara-saudara kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Am yang ingin mencoba dalam tanda petik untuk mencoba mencari hidup di negeri orang, ikutilah prosedur-prosedur yang sesuai yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri, supaya menjadi pekerja itu tetap aman dan nyaman. Ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, Ambo Safrilio Bahar mewakili all kru Suara Minang TV dan Pak Amri Piliang sebagai narasumber. Jika seandainya ada yang salah dari awal sampai akhir, mohon maaf. Mohon kita dimaafkan ya Pak Am ya. Salah itu murni dari kami, tentu kebenaran Allah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekalian dia puasa pada sadonya. Oke, silakan Pak Am. Ambo mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita dapat menimba pahala sebanyak-banyaknya. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.